Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyelesaikan rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 melalui Dinas Kesehatan yang diikuti seluruh bagian Dinas Kesehatan bersama-sama 30 Kepala Puskesmas se-Indragiri. Alhamdulillah dalam rapat tadi kita berhasil melakukan diskusi dengan baik, antara lain terhadap fasilitas kesehatan di 30 puskesmas yang pada hari ini berfluktuasi. Ada yang fasilitasnya sudah tidak layak dan ada yang baru. Demikian juga halnya terhadap sumber daya manusia yang ada. Dalam hal ini adalah dokter yang rata-rata di puskesmas hari ini cukup kurang, sehingga mengganggu jalannya pelayanan. Demikian juga dengan obat dan sebagainya. Dari hasil rapat dengar pendapat tadi kita dapat menyimpulkan bahwa terhadap tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter, kita berupaya melakukan terobosan. Pertama, mungkin terhadap 3 masalah tadi, setiap puskesmas memiliki big data, sehingga Dinas Kesehatan memiliki big data terhadap semua masalah. Kalaulah dokternya kurang, berapa dokter yang kurang? Dokter apa? Sehingga kita bisa mengantisipasi kebutuhan kita berapa. Tentu saja analisis pribadi ini masing-masing puskesmas didasari dengan peraturan perundang-undangan. Berapa kebutuhan minimal daripada puskesmas itu. Tadi kita sepakati bersama dinas, ke depan ini kita akan melakukan beasiswa bagi anak-anak SMA yang berprestasi untuk dilanjutkan pendidikannya ke kedokteran. Hal ini perlu kita ambil. Kenapa? Kalaulah saja dokter-dokter umum ini adalah putra-putra terbaik Indragiri, tentu saja tidak ditemukan lagi puskesmas-puskesmas yang tidak ada dokternya. Karena kita merekrut anak-anak muda yang ada di desa masing-masing, yang ada di kecamatan masing-masing. Kita ada kata bahwa ketika lebaran mereka pulang kampung, karena mereka sudah berada di kampungnya sendiri. Inilah upaya kita, nanti kita akan carikan solusi sehingga ada beasiswa untuk dokter-dokter umum, anak-anak siswa kita yang berprestasi. Yang kedua, terhadap dokter spesialis juga perlu kita lakukan pendataan. Berapa dan apa dokter spesialis yang kita perlukan. Dan ini juga kita perlu melakukan beasiswa untuk dokter-dokter kita yang sudah ada menjadi dokter spesialis. Kenapa? Kalau kita hanya mengharapkan bantuan pusat terhadap pendidikan dokter yang telah diatur dalam APBN, tentu saja volume atau jumlahnya terbatas. Hari ini kita butuh sangat besar. Kita ada 230 pustu yang hari ini tidak semua ada dokternya. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan kita. Dan ini pelayanan dasar bagi masyarakat kita. Terhadap kebutuhan lain, adanya ambulan dan sebagainya, tadi kita mencoba membicarakan kebutuhan minimal daripada ambulan itu sendiri, yang kalau kita melihat dana yang digelontorkan oleh APBN cukup besar. 1 unit ambulan itu memakan dana sampai 400 juta dan 800 juta. Nah, ini kita coba analisis berdasarkan kebutuhan kita dan kemampuan. Karena kalau kita mengikuti aturan daripada kementerian itu, tentu kemampuan keuangan kita terbatas. Sedangkan keperluan kita cukup besar terhadap peralatan ini. Makanya tadi kita coba sarankan kepada dinas untuk mengaji ulang berapa biaya minimal kita mengadakan bantuan-bantuan daripada ambulan ini. Dan nanti kita coba gerakan, mungkin saja ini bisa kita ambil dalam peluang-peluang CSR, perusahaan-perusahaan yang berada di lingkup Kabupaten Indragiri. Seterusnya mungkin ada beberapa hal terhadap pelayanan. Hari ini kita instruksikan kepada kepala dinas bahwa dokter-dokter di puskesmas hendaknya berada di puskesmas itu sendiri. Jadi tidak ada lagi dokter di Tempuling tinggalnya di Tembilahan. Mestinya dokter Tempuling ya Tempuling, walaupun jarak tempuh Tembilahan-Tempuling itu cukup dekat. Namun kadang-kadang ada masalah-masalah urgen yang harus ditangani dokter, karena tenaga medis lain, perawat, bidan itu tidak bisa memberikan keputusan kalau tidak ada dokternya. Dan ini tentu saja dalam hal yang urgen tidak bisa dilakukan. Maka kami menghimbau tadi seluruh dokter yang ditugaskan di kecamatan berada di kecamatan itu.
Dan tidak dokter saja, mungkin ada apoteker, ada tenaga-tenaga lain yang mesti tinggal di puskesmasnya masing-masing. Dan ini sudah menjadi aturan sebenarnya, ketika kita ditunjuk dan ditempatkan itu sudah ada pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja, sehingga tidak ada lagu-lagu permintaan. Jadi kita berharap kita cukup tegas, dan ini semua demi kemaslahatan umat, demi kesehatan yang menjadi prioritas kita. Semoga ke depan tingkat kesehatan kita meningkat, jumlah pasien menurun, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Semoga apa yang kita sampaikan tadi yang menjadi harapan kita semua, kesehatan bagi masyarakat kita dapat memberikan pelayanan terbaik, dan kita berusaha dengan sepenuh hati untuk dapat memberikan kontribusi terhadap dinas kesehatan, sehingga dapat mengurangi apa-apa yang menjadi beban dinas kesehatan. Terakhir juga ada permintaan dinas kesehatan bahwa urusan pembangunan puskesmas atau puskesmas itu yang ditangani oleh dinas kesehatan hari ini hendaknya ditangani oleh dinas ahlinya, sehingga apa yang dilakukan tentu saja sesuai dengan kemampuan dinasnya. Hari ini dinas kesehatan cukuplah menangani tentang pelayanan kesehatan. Persoalan bangunan mungkin saja bisa kita serahkan ke dinas lain, dinas PU misalnya, atau dinas-dinas lain yang memang ahli dalam membangun puskesmas atau bangunan-bangunan gedung lainnya. Demikian yang kami bisa sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi 4, alhamdulillah kembali silaturahmi bersama Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan dana BLUT serta hal-hal yang anggap penting tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan banyak masukan dan keluhan, baik itu di puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengadaan obat dan serta pengadaan tenaga medis dokter. Tentunya dalam hal ini kami Komisi 4 memberikan masukan agar ke depan puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir aktif dalam melayani kesehatan masyarakat, baik itu umum dan BPJS. Dan serta kami juga meminta kepada Dinas Kesehatan agar kekurangan dokter yang ada di puskesmas agar cepat tanggap untuk disediakan di puskesmas, agar kedepannya pelayanan kesehatan yang di puskesmas Kabupaten Indragiri Hilir ini lancar selalu untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.